sudah siap ya? Kita mau bahas apa hari ini? Pasti Anda sudah siap di depan layar kaca Anda karena kita akan sama-sama untuk Groovy No Secret. Kita bocoran dulu ya. Membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita hari ini, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini datang dari dunia apa? Ini datang berangkatnya dari dunia maya ya. Apa sih spekulasi dan tudingan-tudingan netizen gitu. Gara-gara melihat fotonya BCL ya. Foto BCL dari samping itu perutnya agak buncit. Aku jadi langsung pengen agak narik perut gitu ya. Takut nanti ada paparazzi motret dipikir aku kenyang. Coba ada artikel apa vintage sih? Ada videonya yang pertama ya, video memperlihatkan dari samping tuh perutnya BCL tuh beda sama biasanya. Karena kan dia biasanya tuh terkenalnya kan langsing gitu ya, kalau kayak baju ketat tuh bagus gitu ya, gitu. Oh ini ada yang beda dikit gitu. Coba kita lihat sih kayak apa sih sebenarnya videonya yang mengundang kecurigaan netizen. Oke, aku tarik nafas ya. Oke, terus ya itu kan banyak kayak kemarin yang komentar-komentar ya, ada tudingannya jangan-jangan gitu. Apalagi kan ada gosipnya juga kayaknya dia sama Ariel tuh apa akrab banget gitu ya, gitu kan. Gimana Mas Vicky? Mas Vicky sering ketemu nggak? Nggak berani Mas Vicky. Tapi pada saat di Malaysia di BCL ditanya, akhirnya dia klarifikasi ya. Dia bilang dia merasa sedih karena dia menganggap itu juga bagian dari body shaming jadinya karena perutnya terlihat buncit terus dicurigai hamil gitu. Karena menurut dia setelah suaminya meninggal itu baru sekarang ini setelah berapa tahun itu dia baru mulai merasa normal, bisa makan dengan enak gitu ya, sudah mulai apa ya hampir seperti biasalah kehidupannya sehari-hari gitu ya. Seperti apa klarifikasi? Coba kita lihat komentar netizen setelah mendengar penjelasannya BCL yang merasa di body shaming ya. Pertama kali berita muncul langsung mikir nggak masuk akal. Kalau sesama wanita pasti paham perut buncit wanita itu normal banget. Kadang lapar datar, kadang kenyang buncit. Iya, aku kebanyakan minum aja buncit ya. Nggak usah makan. Apalagi udah melahirkan, yang belum melahirkan juga banyak kayak gitu malah ada-ada aja gitu ya. Yang berikutnya, kalau emang hamil nggak akan belak-belakan ya kan kayak si itu hamil diam-diam. Siapa nih yang mana nih? Yang berikutnya, logika ya, kalau hamil pasti bakal usaha nutupin perut dengan pakai pakaian yang longgar. Nah ini Unge masih tetap pede pakai pakaian ngepas body. Netizen. Aku tuh kalau dari rumah tuh kempes, tapi kalau udah sampai tengah-tengah jalan tuh nggak kempesin perutnya. Yang berikutnya, yang bilang BCL hamil perutnya ratanya kayak apa sih gitu ya. Oke, benar ya, benar tidak ya, jadi penasaran. Ini masih tetap ada yang penasaran ya. Kalau penasaran tunggu aja kalau penasaran ya, kalau enggak gimana ya kan. Ya udah nih, ini adalah berita pojok yang buat aku ingin narik perut ya Mas Vicky ya kan. Oke baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Bintang tamu kita yang pertama ini adalah seorang binaragawati ya, yang kemarin tuh sempat viral ketika ada videonya dia mendapatkan perilaku kekerasan dari seorang ojol gitu ya, karena masalah apa sih, karena marah pesanannya dibatalkan gitu. Tapi dia memutuskan untuk tidak membalas perlakuan kasar walaupun dia juga bisa ya membela diri, tapi lebih memilih untuk menempuh jalur hukum gitu ya. Kenapa nggak balas aja? Soalnya gitu, wah gila, perempuan loh, padahal perempuan dipukul gitu ya. Kalau aku ya mudah-mudahan jangan. Kita lihat dulu profilnya Anay Rose berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Anay Rose. Ini seorang binaragawati yang banyak sekali di penghargaannya ya. Juara 1, juara 2 juga pernah, macam-macam lah ya. Ada kompetisi di dalam maupun luar negeri ya. Oke, ini kemarin juga viral karena ada apa sih, tukang bakso yang video ya waktu itu ya. Pas kamu lagi dipukul itu sama ada lontong kari. Oh, lontong kari, tukang lontong kari begitu ya. Dan ini videonya viral karena ini perempuan gitu yang ditendang, ya kan? Terus padahal kan kita mau, wah badannya keren, padahal bisa balas gitu harusnya ya. Tapi dia memilih untuk tidak membalas, tapi malah menempuh jalur hukum. Kita lihat dulu nih videonya yang mungkin agak kita blur-blur ya. Ini Ana bilang tadi ini celananya sengaja pakai yang sama. Seperti pada saat kejadian ya. Itu ceritanya jadi gimana sih, kamu tuh ban motor kamu kempes? Iya, gitu? awalnya ban motor kempes, akhirnya parkir di situ karena saya udah janji dengan klien saya mau dampingin beli alat-alat fitness karena kan dia latihannya di rumah.
Dan saya juga nggak mau ngecewain klien yang udah janji terus terlambat gitu. Akhirnya saya memilih lebih memakai jasa online pakai ojol. Saya pesen, akhirnya minta tolong ke yang penjaga parkir agar titiknya benar. Kasih ancer-ancer ya. Akhirnya dapet, terus saya memberikan ciri-ciri yang benar juga. Saya wanita, saya memakai jaket abu, celana merah. Saya duduk di depan parkir motor, masuk parkir motor. Udah, akhirnya lama kemudian nggak nemu-nemu. Nah, padahal udah dapat tuh ya, tapi nggak datang-datang. Iya, udah jawab juga. Oke, terus akhirnya ojolnya juga nelfon, katanya udah muter-muter 3 kali nggak ketemu. Sedangkan saya udah hampir 15 sampai 20 menit lah. Dari sejak dia dapat itu ya. Akhirnya kalau misalnya lama terus nggak ketemu aja, ya udah saya cancel aja, maaf ya. Terus akhirnya ya udah cancel aja gitu. Dia bilang gitu. Udah sama-sama. Ya di story-nya pun juga ada kan sekarang ada. Jadi ojol membatalkan, customer membatalkan. Udah akhirnya kalau misalkan tidak membatalkan nggak mungkin dong bisa pesan ojol yang kedua, logikanya gitu aja. Akhirnya saya minta tolong lagi ke penjaga parkir taksi lagi biar titiknya yang benar. Udah dapat, akhirnya saya memberikan yang sama. Saya wanita memakai jaket, tiba-tiba kemudian datang. Saya antara kaget dan senang. Ih, Bapak kok udah nyampe gitu kan, karena saya udah ditungguin sama klien kan. Iya, emang susah enggak? Akhirnya udah duduk, ketika lagi duduk ternyata saya nggak tahu, ternyata ada ojol yang pertama tadi nyamperin ke depan. Saya udah duduk kan, udah duduk pakai helm gitu. Akhirnya ini Mbak yang tadi pesen, ya iya memang iya, ada saya pesen. Bapak siapa? Saya yang tadi ojol tadi. Oh, bukannya udah di cancel? Saya bilang gitu. Oh ya udah tuh Pak, saya minta maaf ya, gitu, merendahkan diri lagi ya, karena ya sudah minta maaf kan. Oh ya udah, saya ganti aja ketika lagi ngambil uang gini, langsung gitu loh, ke depan. Jadi akhirnya saya tangkis dong, walaupun memang masih pakai helm, saya tangkis gitu. Akhirnya loh kok Bapak maunya apa sih gitu? Saya udah minta maaf. Kan sebelumnya gue udah minta maaf, sekarang udah minta maaf, terus udah ngasih kerugiannya. Terus akhirnya dia pokoknya nggak terima dengan maunya apa, akhirnya ngehalangin motor ojol yang kedua dong. Jadi jangan pergi gitu. Lo apa haknya melarang gitu loh? Saya turun, saya buka helm. Jadi Bapak ini maunya apa sih, dan apa haknya melarang ojol kedua? Akhirnya dia makin emosi. Kan yang ada di video itu ada kayak katanya netizen saya yang mukul. Saya kan memang memegang helm, udah dibuka. Akhirnya nendang itu yang kedua mukul, saya tangkis. Terus akhirnya nendang ke perut. Ya, ke perut gitu. Saya ya nggak mungkin jatuh lah. Kan sudah kuat kuda-kuda. Kan ada kuda-kuda bela diri. Oh, kamu juga bisa bela diri sebetulnya? Saya bisa waktu SMA atlet bela diri tarung derajat, boxer. Oh, SMA. gitu. Makanya begitu dipukul refleksnya bagus jadi kolaborasi gitu ya? Antara kuda-kuda kaki bela diri dan ketahanan kakinya yang udah kuat dengan olahraga fitness. Belum ototnya lagi di sini ya, yang kuat ya. Tapi itu kaget kan? Berarti itu sebenarnya kejadian itu sebelumnya sudah ada kontak fisik ya? Iya, kan yang ke satu lagi duduk, yang kedua cuman itu nggak di videoin. Jadi videonya yang viralnya itu yang kedua yang gitu, kayak gitu. Saya katanya kan kata netizen mau mukul pakai helm, mukul gimana orang saya lagi pakai helm, otomatis kan gitu. Otomatis ada ya, maksudnya namanya mau kan udah refleks. Iya. Dan nggak ada kok di videonya juga nggak ada kan kamu membalas juga nggak ada. Tapi kan faktanya itu nendang saya dan mukul saya. Dan itu banyak saksi yang lihat di situ ya? Banyak saksi. Nah ini yang menjadi pertanyaan juga, kamu bisa tarung derajat gitu ya. Dan itu maksudnya kesel juga kan, kesel gitu ya. Kenapa nggak kamu bales pada saat itu di situ? Atau kamu membela diri dengan lebih yang gitu? Jadi biarlah balasnya dengan secara hukum. Saya tidak balas menendang dan tendanglah ke ringnya penjara polisi, nendangnya. Kamu juga kenapa saya nggak balas? Saya kan banyak orang, kenapa kan kamu berotot gitu? Kenapa nggak balas aja, pasti kekuatannya. Nah, saya sekarang melatih otot bukan untuk kriminal, tapi saya untuk sebuah prestasi di ajang kejuaraan binaraga. Saya bisa melatih bela diri. Saya bukan untuk kriminal juga, tapi saya buat sebuah prestasi di ajang pertandingan bela diri. Dan saya lebih sayang ke diri profesionalismenya saya seorang atlet. Kenapa? Karena kan seorang atlet juga
ada kriterianya selain profesional, kering, tajam, ototnya, good attitude. Saya punya etika, gitu. Jadi saya biarlah yang melawannya ini adalah hukum. Lewat jalur gitu yang benar. Ya, gitu sekarang kalau misalkan sekarang kalau misalkan saya udah kenapa nggak ngebales selain itu? Saya mempunyai udah tahu kapasitas tenaga saya, kolaborasi antara otot dan tendangan udah dilatih bela diri. Saya nggak mau terjadi ada apa-apa hal-hal yang tidak inginkan karena saya udah tahu kapasitas saya. Jadi tidak melawan bukan berarti lemah, justru dia tahu kekuatannya gitu. Kekuatan saya ada di hukum. Kekuatannya ada di hukum karena saya memiliki kuasa hukum. Oke. Nah tapi kalau ini kalau seandainya nanti oknum yang bersangkutan nyesel, mungkin pada saat itu dia emosi, capek apa segala, dia minta maaf gitu, kamu gimana? Iya, kalau minta maaf silahkan, manusiawi memang harus minta maaf, tapi hukum tetap berjalan, nggak bisa. Karena saya ingin, karena kan ternyata banyak ojol-ojol yang kepada customer banyak banget gitu ya. Apalagi tadi udah dengar di ruangan makeup gerang gitu. Jadi saya biarlah untuk ngegebrakin biar jerak semuanya gitu loh. Jadi ya saling menghormati antara jadi maksudnya gini loh, kalau misalkan ke jalur hukum, jadi biar pihak ojol ini jerak dengan kelakuannya agar oknum ini ya. Oknum ini ya, maksudnya oknum yang ojol kemarin ini yang tanggal 1 November biar jerak, biar menjadi jasa yang sabar, jasa yang ramah, memiliki jasa ojol yang baik, ramah, sabar, dan beretitude. Gitu, oke, baiklah. Nah kita ngomong sekarang soal Anoy dan perjalanannya menuju seorang binaragawati. Dulu itu padahal bukan ya, kamu kerja kantoran ya kan? Ya, kantoran. Dan mulai menekuni ini, tuh dari imut ya? Beda banget gitu loh. Gara-gara nonton video klipnya Agnes Mo. Iya. Yang Coke Bottle. Coke Bottle. Kenapa? Apanya yang di situ yang menginspirasi kamu? Ototnya Agnes kah? Seksi. Ada otot gitu kencang. Ada otot kencang. Oh gitu. Jadi Agnes itu berarti yang ini. Yang mana? Yang udah ini? Menyerupai Agnes ini. Kalau ini kan udah jadi binaraga. Binaraga. Jadi sebenarnya udah menyerupai Agnes ini yang udah yang 2014. 2000. Kamu mulai kan 2013 ya? Iya. 2013. Tapi akhirnya kamu justru nggak cuma berhenti sampai Agnes, malah kamu lanjut sampai jadi atlet. Iya, karena saya lebih terinspirasi lagi akhirnya ke woman-woman maskal binaraga female bodybuilding yang di luar. Gila, ini ototnya makin keren lagi, jadi terbuka lagi. Gila, ini keren banget. Seksi menurut saya, indah. Makanya ini masih kamu tekuni setelah berapa tahun, berarti udah lama juga ya? 20 tahun. Jadi pas ke binaragawati itu, binaraganya 2016 kalau lagi zaman. Oh, ini cuma nge-gym biasa. Kalau woman fitness model mah kan itu body contest kelasnya. Kalau udah woman fisik, woman figure itu binaraga. Jadi buat saya seni ukir indah banget gitu lah. Oke. Kamu tuh sampai jadi kayak begini ya. Itu seminggu berapa kali kamu latihannya? Latihan saya karena ini sesuatu udah menjadi lifestyle saya tiap hari. Kecuali pas lagi kesini sekarang. Berapa jam sehari? Tergantung latihannya. Kalau misalnya latihan kaki mungkin bisa 2 jam atau 2 jam setengah. Tapi kalau misalnya latihan otot kecil, uppernya kalau back tetap banyak juga. Otot kecil nggak sih? Otot kecil itu tricep, bicep, perut gitu. Oh, itu otot kecil yang gede yang di kaki. Oke, coba kita kalau lagi kompetisi itu kayak apa sih ininya? Gayanya gitu. Oh, gaya ini. Gaya untuk menunjukkan tapi ototnya. Sama tapi iya, boleh. Lagunya apa biasanya lagunya? Lagunya yang musiknya yang semangat gitu loh. Oh gitu ya. Oh ya. Wario apa ya musiknya? Ini musik Rocky. Apa itu? Ya. Gini. Ini dada. Oh, dada. Dada, terus dada lagi. Oh, terus ini. Tricep. Aku apa yang muncul ya kalau aku ya? Kayak lemaknya melejit. terus. Ini back. Oh, back. Backnya gini. Oh, wow. Terus ini back clutch. Ini. Oh, ini juga. Dan ini kalau dikata aku silakan dulu lagi ada. Berapa persen lemaknya? Dia bilang kalau lagi kompetisi biasanya 3% ya harus 3-4%. 3-4%. Kalau biasanya ditahan 15 lah. 15. Terus kamu makannya?
Makannya tinggi protein, low karbo. Low karbo, sayur juga lengkap. Telur berapa kilo gitu? Ya, kalau dada ayam sehari 1 kilo. Oh, oke. Ketawa. Dan kamu katanya di awal kamu akhirnya juga buka tempat untuk latihan gym. Ya, jadi Anda saya menganggap bahwa pada saat jasa. itu jasa. Buka jasa private fitness home. Private aja. Jadi kan di Bandung masih banyak perempuan yang tidak mau ke tempat gym, masih banyak. Jadi pengen privasi di rumah atau dilarang suaminya atau nggak mau ninggalin anak atau nggak mau macet-macetan. Gitu. Jadi saya buka private fitness home di Kota Bandung yang pertama. Luar biasa. Ada yang klien kamu yang pengen kayak kamu juga nggak yang? Ada banyak. Ada banyak juga yang mau ikutan kompetisi-kompetisi. Bukan, maksudnya pengen berotot tapi nggak tanding. Nggak tanding ya. Oke. Aduh, Ada terima kasih banyak lo sudah datang berbagi cerita, berbagi value-nya, apa yang kenapa dia memutuskan untuk tidak membalas walaupun sebetulnya dia bisa gitu ya. Karena yang namanya jadi atlet itu bukan cuma masalah otot saja, tapi attitude itu juga harus menjadi inspirasi juga, panutan buat orang-orang lain. Makasih ya sudah datang ya. Mudah-mudahan aku habis lihat ya langsung olahraga lagi deh. Tadi belum gini ya? Oh, belum gini ya? Aduh, ya ampun. Ya, habis ini masih ada lagi yang mau kita ajak ngerumpi juga. Ini kayaknya kalau ditanya mau kerja sampai kapan, terus. Karena kalau nggak syuting pusing juga kepalanya. Kita lihat dulu profilnya Tante Connie Sutedja berikut ini. Wah. Oh, saya masih di sini. Connie Sutedja, artis kelahiran 1944 ini mengawali karir dengan menjadi juara kontes Ratu Vespa tahun 1964, kemudian membintangi film anak-anak revolusi dan dijuluki Ibu Hebring karena perannya dalam serial Pondokan. Perempuan yang pernah menikah di usia 17 tahun dan dikaruniai anak laki-laki ini menikah lagi dengan seorang rektor pada 1983 dan bercerai 2 tahun kemudian. Perempuan yang disebut Madam Cass and Carey ini tergabung dalam Golden Girls bersama Nani Wijaya dengan karakter penegak hukum, Rina Hasim sebagai penyanyi, dan mendiang Ida Kusuma. Perempuan kelahiran Tasikmalaya ini memiliki toko barang antik di rumahnya, namun hanya menjual barang-barangnya ke orang yang dikenal, termasuk sejumlah selebriti seperti Irfan Hakim dan Nirina Zubir. Seperti apa kabar terbaru Connie Sutedja? Dan bagaimana cerita nostalgianya mengenai Golden Girls? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Tante Connie Sutedja yang bajunya matching loh ya, Mak. Kita matching ya, ungu-ungu, pink sehati ya. Dan baru ulang tahun di Hari Pahlawan kemarin ya, 10 November. Selamat ulang tahun. Sama-sama kita Scorpio juga ya. Oh, Scorpio juga. Scorpio juga. Pantas kita bisa. Agak sehati ya. Nah, kita mau memperlihatkan dulu nih foto-foto sudah berkarya di dunia hiburan itu berapa tahun? Berarti 50 tahun lebih ya? Lebih dong. Lebih dari 50 tahun ya. 60 tahun ada. Ya? 60 tahun di dunia hiburan. Lebih juga. Apa 50 di tahun? Dunia hiburan. Oh iya, lebih. Lebih ya, lebih. Ini dari mulai ini foto-fotonya dulu. Diawali dari ini None Jakarta. Ini None Jakarta. Ya, yang Miss Vespa yang mana Miss Vespa? Nggak ada ini. Dari Ratu Vespa Jawa Barat. Ratu Vespa Jawa Barat. Itu padahal yang ingin ikut itu disuruh atau keinginan sendiri waktu keinginan itu? Sendiri dong. Keinginan sendiri. Padahal waktu itu udah punya anak satu. Iya. Wow. Terus habis itu terjun ke dunia Pak acting. Usmar Ismail lagi syuting di Bandung, lihat saya Ratu Vespa langsung diajak. Sama nggak ngedaftar. Nggak daftar, udah nggak diajak saya sama sutradara yang Usmar Ismail dong, keren, sutradara yang legenda. Terus ingat nggak dulu honor pertama waktu main film? 150.000. Udah gede. Gede banget tuh itu. Bisa beli apa waktu itu? Ingat nggak? Beli kulkas. Wow. Belum punya kulkas. Belum punya kulkas. Tapi sepanjang berpuluh-puluh tahun di dunia acting ya, Tante ya. Pernah nggak sih ada perasaan, aduh bosen ya, pengen apa gitu, pengen nyoba yang lain atau apa gitu? Ada sih, sekali-sekali ada boringnya juga ya, ada jenuhnya juga gitu. Kepingin bisnis gitu ceritanya. Ada teman ngajak hasilnya gede-gede, akhirnya ketipu. Oh, yang investasi yang kemarin itu ya? Yang 2,6 M zaman dulu, tahun berapa itu? Aduh, terus itu udah kembali duitnya? Enggak, dia hanya di penjara. Sayanya sih ya udah. Ya udah, rezeki datang dari tempat lain. Allah ganti, terus saya syuting di tempat lain, dapat stripping hampir 5 tahun.
Berarti berlipat-lipat dong ya kembalinya. Alhamdulillah. Jadi sekarang masih kepikiran lagi untuk bisnis nggak atau ya udahlah ini aja? Bisnis satelit pun nggak mau. Nggak mau juga ya? Nggak mau juga. Udah acting aja. Tapi benar katanya kalau nggak acting, kelamaan libur gitu ya agak pusing, sakit kepala. Jadi biasa aktif memang. Maunya aktif aja gitu. Kita kalau aktif itu gimana ya? Banyak teman, bercanda gitu. Jadi kita tuh hiburannya tuh betul-betul deh di samping cari duit, hiburan. Ketemu teman-teman gitu ya. Ini benar sampai sekarang juga masih nyetir sendiri? Enggak dong, saya kemarin kan kena musibah jatuh. Ini jatuh lagi olahraga. Masih olahraga. Olahraga jalan kaki, lari setengah lari itu kan rumahku deket Citos. Lagi lari mau ke lapangan Citos kan pagi itu ini. Tahu di depan ada bajai keluarin asap. Saya lari ke seberang ada lubang, guprak. Nah ini hasilnya kaki saya sekarang masih terapi. Oh masih di terapi. Iya. Oke, sambil kita duduk-duduk sekarang kita lihat film-film apa saja ya, peran-peran apa saja yang sudah dibintangi oleh Tante Connie Sutaija. Kita lihat yang berikut ini. Judesnya itu loh ya, lirikanya. Tapi ya Tante Connie dulu tuh kan, kalau kita lihat tuh ya, udah Miss Vespa. Dulu pasti banyak dong cowok-cowok yang deketin gitu. Oh banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Terus banyak yang patah hati juga dong. Oh banyak. Sampai sekarang tuh. Oh sampai sekarang. Kenapa banyak yang dibikin patah hati sama Tante Connie? Kalau saya itu maaf ya kalau cari suami itu susah ya gitu. Yang cocok tuh susah. Yang cocok maaf gitu sama gimana cara cari pegawai juga susah gitu. Iya jodoh-jodohan juga ya. Jadi belum ada yang ngerasa klop gitu. Ada. Apalagi mandiri ya mungkin. Ya udah kebiasaan sendiri lama. Jadi kalau mau itu lagi tuh rasanya aneh gitu. Aneh. Betul katanya kalau ada cowok yang udah mulai serius langsung sana gitu. Iya, betul. Kenapa? Karena bingung gimana caranya membagi. Enggak mau terikat saya. Enggak mau terikat. Jadi enak sekarang. Enak sendiri, bisa ngatur sendiri. Apalagi sekarang mah udah tua tuh udah nggak mikir ke situ. Ya kan lumayan buat apa ya? Buat temen ngobrol gitu. Emang kalau buat temen ngobrol sih. Kadang-kadang sih suka ada telepon gitu. Ya gombal-gombal dikit lah. Luar biasa loh. Bikin awet muda. Betul ya, kayak gitu-gitu tuh yang buat kita tetap happy, yang seneng ya. Happy. Nah, salah satunya juga buat happy yang seneng itu adalah teman-teman ya. Iya. Teman-teman ya. Salah satunya di temenan sudah 50 tahun ya. The Golden Girls nih. Iya. Kita lihat ini dari zaman zaman masih kinyis banget gitu ya. Iya. Nah kemarin katanya baru ketemu juga sama Tante Nani. Iya, baru ketemu kemarin, nengokin. Setelah ada sempat viral katanya Tante Nani sakit gitu. Tapi nggak separah apa yang diberitakan gitu. Biasa-biasa saya ketemu nyanyi-nyanyi. Oh masih nyanyi-nyanyi ya? Ini 50 tahun berteman ya. Itu pasti kan adalah banyak sekali cerita yang banyak sekali yang asik-asik gitu. Yang asik-asik ya. Yang dulu aku ingat salah satu ceritanya yang masih suka nyetir, terus malam-malam sampai nyasar masuk ke rumah orang, itu siapa yang nyetir? Waktu itu mau ke Bandung ceritanya, ada acara di Bandung, pergilah malam, taunya puncak gelap banget gitu. Terus kata Rina Hasyim, udah kacamata lu kurang tebel biar gue yang nyetir katanya. Karena kita kan itu awalnya. Rina pinter, dia ngikutin mobil orang. Nah, yang punya mobil orang depan juga ngasih lampu kecil gitu ke kita tuh. Bagus lah gitu. Kita lampu kecil, dia lampu gede. Diikuti, begitu di puncak kan ada jalan yang sesudah puncak pas tuh kan ada yang ke kiri. Ikutin terus. Taunya berhenti di garasinya dia. Di rumahnya dia. Tapi kita terus, kata Cik Ida, mungkin restoran itu. Kita turun aja yuk, ikut kita juga minum katanya. Terus itunya dianya juga ragu-ragu karena takut lihat perempuan semua. Dia ini, Bu Nani, Bu Ida, Bu Connie, mau kemana? Mau ke Bandung. Ya udah mampir aja saya di sini. Ini villa saya, istri saya ada kok dipanggil Bu, katanya ada ibu artis-artis. Tapi kita nggak mau, kita juga malu. Akhirnya lanjut ke Bandung. Lanjut ke Bandung. Nyampe tuh? Nyampe. Alhamdulillah. Cewek-cewek semua ya. Ngikutin mobil orang, taunya masuk garasi. Oke, sekarang kita mau nanya nih, siapa di antara teman-teman ini semua ya
yang paling miss persahabatan gitu. Lebih kalau sama orang tuh ramah banget, bisa ketemu teman, di setiap pergi tuh selalu berhenti ketemu teman, ngobrol lama tuh siapa? Pasti Tante Koni ya? Sebetulnya sih yang itu tuh almarhum ya, Ida Kusuma tuh. Oh itu yang ramah banget ya. Dan dia paling bijaksana satu-satunya orang. Oh iya. Jadi kita persahabatan selalu akrab. Bertengkar sebentar, dia jalan tengahnya, terus akhirnya akur lagi. Gitu. Jadi kalau udah selesai kan biasanya gara-gara apa tuh kalau lagi? Gara-garanya gini, seperti gini, Ida tuh baru beli mobil, tapi dia nyetir belum bisa banget. Terus? Tapi itu musik keras. Kita berdua lihat, yuk kita udah tahu-tahu di lampu merah tuh karena musik keras, terus dia ngobrol gitu. Ada yang klakson di belakang. Nah, Ibu Ida Kusuma kan NBC genit lah. Kan di belakang naik Mercy tuh, lihat tuh. Katanya klakson kita gitu. Begitu kelihat, lampu. Lampu merah kok masih berhenti gitu. Wah udah, kita kan agak ada sedikit inilah gitu. Saya juga marah, udah nggak mau lagi naik mobil Ida gitu. Tapi akhirnya baik lagi. Berarti cuma gitu ya, sepele. Yang paling centil siapa yang kalau dandan lama? Ida Kusuma. Siapa yang orangnya itu kalau ngomong selalu straight to the point? Saya. Yang manja. Nani Wijaya. Oh, manja itu. Manja banget. Gak kelihatan ya? Oh, dia tuh kalau apa-apa tuh selalu pengen nomor 1. Yang mantannya paling banyak selain berikut ini kita bahas kemana-mana. Tetap di Rumpi. Mantan pacarnya paling banyak. Riana Dea Maharani, artis kelahiran 1989 yang dijuluki sebagai Ratu FTV dan terkenal di sinetron Dunia Terbalik ini menikah dengan Puadin Reddy pada 2016 dan sudah dikaruniai 2 anak bernama Kiandra Rinaira Reddy dan Deviandra Faiza Reddy. Kiandra yang sudah masuk sekolah taman kanak-kanak ini disebut cantik seperti boneka hingga menerima endorse. Meskipun wanita asal Bengkulu ini sudah jarang muncul di televisi, namun dikabarkan sudah membeli rumah dan mobil mewah miliaran rupiah karena suaminya menjadi bos rumah produksi dan punya beberapa bisnis kuliner. Benarkah Riana sudah tidak ingin bermain sinetron lagi? Dan benarkah meskipun kaya raya, ia tidak suka suaminya sibuk dan jarang pulang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama juga bergabung Riana Dea dan juga Kiandra. Papanya lagi sibuk cari duit ya? Iya. Tante Koni udah pernah main sinetron bareng sama Riana Dea? Belum. Oh belum, malah belum. Sama suaminya. FTV ya? Iya. FTV. Oh jarang. Kalau saya kan stripping. Sama Puadin Reddy juga jarang? Belum ya kayaknya. Nggak pernah ya? Suami aku, Puadin Reddy. Belum kayaknya ya? Belum juga ya? Kiandra nih, kamu sampai ada artikelnya, kamu tuh udah terkenal dari sejak sekarang ya, dibilang katanya good looking sejak dini. Ini arti nama anak Riana Dea dan Puadin Reddy yang sering bikin salfok gara-gara cantik banget. Masya Allah. Ada videonya ya, kompilasi keseharian kamu nih yang divideoin sama mama papa. Kita lihat yang berikut. Oh ceritanya bikin film ya, tentang papanya punya PH ya. Kamu katanya, Kiandra kamu katanya baru masuk sekolah ya? Iya, seneng gak sekolah? Baru masuk TK. Baru masuk TK? Iya. Diantar papa nggak ke sekolahnya? Nggak diantar papa. Terus di sana kamu udah punya teman berapa banyak? Banyak nggak temannya? Banyak. Ada cowok-cowoknya juga? Ada ya. Ada berapa? I don't know. Sebutin nama teman kamu siapa aja? Ada 16. Oh, ada 16 di kelasnya ada 16. Betul nggak sih bapaknya tuh sudah mulai khawatir lihat anaknya cakep banget? Masya Allah. Bapaknya kan gitu kan orangnya. Posesif ya. Was-was dan posesif gitu. Iya nggak? Iya juga sih iya. Cuma kayak enggak masih terlalu kecil lah anaknya juga kayak enggak gimana-gimana banget. Apa kepusingan karena udah mulai sekolah biaya semakin membengkak mungkin? Oh itu juga pasti itu juga, ya, kaget banget. Kayak pas mulai cari-cari sekolah anak, nyari TK. Segini. Wow, ini anak TK nih segini sekolahnya. Gila karena masih banget ada sih. Adiknya ya. Iya, makanya wow banget sih. Shock banget pas awal-awal. Jadi setelah lihat harga masuk sekolah, mau punya anak lagi berapa? Udah. Kamu pengen punya baby? Punya adik lagi nggak? Punya.
banyak. Aku mah banyak-banyak. Mau punya banyak-banyak. Setiap hari dia sama adiknya tuh lagi kayak megangin perut aku, kayak terus cium-cium di perut mami ada baby, perut mami ada baby. Sampai kemarin umroh, terus aku tanya, kamu mau doa apa depan Ka'bah? Dia berdoa, ya Allah semoga di perut mami aku ada babynya, amin. Itu kayak ustadznya sampai, ya Allah ibu saya aja terharu katanya, kok bisa dia sampai kepikiran doanya begitu. Ya amin, kalau memang itu yang baik ya amin. Kiandra, kita mau nanya, kalau di rumah ini siapa yang paling cerewet, mama atau papa? Gak ada. Oh nggak ada, dua-duanya pendiam. Dia baik, dia nggak mau ngejelekin orang tua. Keren. Dia nggak mau milih salah satu gitu, nggak mau. Nggak boleh, nggak mau. Dia. Nggak mau ya. Yang sering beliin kamu mainan siapa? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Dua-duanya. Yang paling sering nemenin kamu belajar siapa? Mama apa papa? Dua-duanya. Oh dua-duanya juga. Yang sih suka... mami kali. Maminya nggak mau. Mami kali. Kan papa sibuk cari duit. Oh iya benar. Iya kan? Benar nggak? Yo, gitu. Kamu kan katanya juga udah mulai tuh mencoba acting. Emang pengen main sinetron juga ya, Kiandra? Iya, Kiandra? Hah? Iya. Pengen main sinetron. Syuting enggak? Mau. Kiandra suka syuting sampai sekolah. Oh, syuting sekolah. Ya udahlah, itu bikin reels aja ya. Iya, seru-seruan aja. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau gitu sekarang kita ganti pertanyaan lagi. Ini pertanyaan untuk Mama sama Tante Connie. Pertanyaan harus dijawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Baiklah, kita kembali bersama tamu-tamu kita yang sekarang warnanya warna-warni semua, nuansa pink ya. Jawab dengan jujur ya Tante Connie ya. Riana dia jawab, apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Kalau Tante Connie dulu, fitnah atau fakta Tante Connie? Kalau Tante Connie di antara personil Golden Girls itu adalah orang yang paling strict banget. Apalagi kalau soal honor, udah turun apa belum ini ya? Kok lama turunnya? Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Oh yang bagian disiplin gitu ya? Ya. Tante Connie itu ya? Oke, berarti Madam ada... cash and carry. Oh, kalau perlu cash and carry. Lanjut, Riana dia fitnah atau fakta? Sekarang kamu itu membatasi diri untuk muncul di TV, apalagi syuting-syuting FTV, karena aduh udahlah biar suami aja yang kerja. Udah hidupnya sudah makmur, ada mobil, ada semuanya. Apalagi suami sudah punya production house, biar dia aja yang repot. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh fitnah. Jadi emang udah nggak main FTV karena ada? Bukan karena ngebatasin juga, tapi kan emang masih stripping kan, masih jalan juga sinetronnya kayak. Ya udah satu aja. Susah waktunya gitu, karena kita harus standby terus gitu. Standby terus. Iya, jadi kayak mau kemana-mana tuh susah. Jadi ya mendingan ya udah deh satu aja fokusin. Gitu. Ini dua orang yang selalu stripping ya. Tante Connie juga katanya udah kerja terus aja, kerja terus, nggak akan ada kata pensiun tuh nggak ada ya? Iya, nggak ada. Senin sampai Minggu tuh kerjanya, syutingnya. Iya. Iya. Kalau mau libur kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Kalau diperlukan ya hayu aja, saya nggak ada beban kok. Nggak ada beban ya. Mantap, asik. Lanjut, Tante Connie fitnah atau fakta? Kalau Tante Connie ini adalah di antara Golden Girls adalah yang paling banyak punya mantan pacar, fitnah atau fakta? Fakta. Dulu ya, banyak ya penggemar-penggemar yang patah hati juga paling banyak. Bahkan sutradara pun pernah. Ada berapa sutradara? Ya nggak bisa dihitung. suka jengah gitu nggak sih kalau ditaksir sama yang satu lokasi syuting gitu, suka rasa nggak enak gitu atau apa gitu? Enak, tambah semangat. Oh tambah semangat. Tapi dulu ya. Sekarang mah udah enggak. Iya, dulu biar ada kalau datang ke lokasi syuting ada cerita gitu ya. Okay. Riana dia fitnah atau fakta? Kamu itu paling kamu nggak suka kalau suami kamu terlalu sibuk dan pulangnya malam-malam terus, fitnah atau fakta? Fakta ya. Fakta ya. Iya, biar bisa gantian dan nemenin Kiandra belajar. Baik, Tante Connie, Riana, Kiandra terima kasih sudah main-main ke Rumpi ya, sudah menemani kita ngobrol. Ya, sama-sama. Ya, aku senang banget ya wawancara tamu-tamuku hari ini tentang bagaimana orang yang dengan profesinya itu setia, gitu ya, disiplin, komitmen, dan mencintai betul. Total.
Dan sampai kapanpun nggak ada kata pensiun ya. Iya. Karena ini adalah bagian dari aktualisasi diri. Iya. Terima kasih Tante Koni sudah hadir. Sama-sama, saya juga terima kasih. Terima kasih Anda semua. Sudah sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi. No Secret.